Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Safa Tania dari kelas Teknik Fisika B akan memaparkan beberapa materi mata kuliah kalkulus vektor sebelum UTS. Yang pertama ada kaidah diferensiasi vektor. Pengertian turunan vektor. Jika Ft adalah suatu fungsi vektor di mana Ft bergantung pada variabel t, maka turunan fungsi Ft dapat dituliskan sebagai df per dt sama dengan limit delta t mendekati 0 dari Ft plus delta t dikurangi Ft dibagi dengan delta t. Jika fungsi vektor tersebut dituliskan dalam Ft sama dengan F1TI ditambah F2TJ ditambah F3TK, maka turunan dari Ft sama dengan df per dt sama dengan limit delta t mendekati 0 dari Ft plus delta t dikurang Ft dibagi dengan delta t. Kemudian komponen-komponen tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan df per dt sama dengan limit delta t mendekati 0 dari F1T plus delta T dikurangi F1T per delta T untuk komponen vektor I ditambah limit delta T mendekati 0 dari F2T plus delta T dikurangi F2T dibagi dengan delta T untuk komponen vektor J ditambah limit delta T mendekati 0 dari F3 delta T plus T minus F3T dibagi delta T untuk komponen vektor K. Sehingga didapatkan df per dt sama dengan df1 per dti ditambah df2 per dtj ditambah df3 per dtk. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan fungsi vektor. Jika terdapat fungsi-fungsi vektor yang dinyatakan dalam F, G, dan H, di mana F, G, dan H merupakan fungsi vektor yang dapat diturunkan, lalu kemudian ada A yang merupakan suatu fungsi yang bernilai real dan dapat diturunkan, dan B merupakan konstanta, maka didapatkan 6 sifat-sifat turunan fungsi vektor. Yang pertama, D per dt F plus G sama dengan df per dt ditambah dg per dt. Yang kedua, D per dt F dot G sama dengan F dot dg per dt ditambah df per dt dot G. Yang ketiga, D per dt F cross G sama dengan F cross dg per dt ditambah df per dt cross G. Yang keempat, D per dt AF sama dengan A dot df per dt ditambah dA per dt dot F. Yang kelima, D per dt BF sama dengan B dot df per dt. Dan yang terakhir, D per dt F dot G cross H sama dengan F dot G cross DH per dt ditambah F dot DG per dt cross H ditambah df per dt dot G cross H. Contoh soal diketahui sebuah vektor Ft sama dengan T plus 2 kuadrat I ditambah 3 ditambah E pangkat 3 TJ ditambah 5T pangkat 3K, maka tentukan F aksen T. F aksen T sama dengan df1 per dti ditambah df2 per dtj ditambah df3 per dtk. F aksen T sama dengan dt plus 2 kuadrat per dti ditambah de pangkat 3t per dtj ditambah d5t pangkat 3 per dtk. Sehingga dihasilkan F aksen T sama dengan 10T plus 20I ditambah 3E pangkat 3TJ ditambah 15T kuadrat K. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Jika vektor Ft sama dengan E pangkat sin T kuadrat plus 4Ti ditambah T kuadrat plus 2Tj ditambah 4T pangkat 3K, maka tentukan nilai F aksen T. F aksen T sama dengan df1 per dti ditambah df2 per dtj ditambah df3 per dtk. F aksen T sama dengan de pangkat sin T kuadrat plus 4T per dti ditambah
dt kuadrat plus 2t per dtj ditambah d 4t pangkat 3 per dtk. F aksen T sama dengan 2T plus 2 dikali cos T kuadrat plus 2T dikali E pangkat sin T kuadrat plus 4TI ditambah 2T plus 2J ditambah 12T kuadrat K. Selanjutnya ada turunan parsial pada vektor. Jika Fx, Y merupakan fungsi vektor yang bergantung kepada skalar X dan Y, maka dapat dituliskan sebagai F sama dengan Fx, Y. Turunan parsial dari fungsi Fx, Y dapat dituliskan sebagai do F per do X sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X, Y dikurangi Fx, Y dibagi dengan delta X. Turunan yang kedua, do F per do Y sama dengan limit delta Y mendekati 0 dari Fx, Y plus delta Y minus Fx, Y per delta Y. Jika fungsi vektor Fx, Y sama dengan F1x, Y ditambah F2x, YJ, maka turunan dari Fx, Y dapat dituliskan sebagai berikut. Do F per do X sama dengan do F1 per do XI ditambah do F2 per do XJ. Selanjutnya, do F per do Y sama dengan do F1 per do YI ditambah do F2 per do YJ. Selanjutnya ada turunan parsial kedua. Jika diketahui fungsi Fx, Y memiliki turunan parsial pertama terhadap X dan Y, maka masing-masing do F per do X dan do F per do Y, maka turunan parsial kedua terhadap X dan Y dapat dinyatakan sebagai turunan kedua dari do F per do X terhadap X sama dengan do 2F per do X kuadrat. Sedangkan turunan kedua do F per do Y terhadap Y sama dengan do 2F per do Y kuadrat. Jika do F per do X diturunkan terhadap Y, maka dihasilkan do 2F per do Y do X. Jika do F per do Y diturunkan terhadap X, maka dihasilkan do 2F sama per do X do Y. Nilai dari keduanya adalah sama. Jadi dapat dituliskan do 2F per do Y do X sama dengan do 2F per do Y do X. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan parsial pada vektor. Jika terdapat fungsi-fungsi vektor yang dinyatakan dalam F dan G dapat diturunkan, dan A merupakan fungsi skalar X, Y, Z yang dapat diturunkan pula, maka do per do X F plus G sama dengan do F per do X ditambah do G per do X. Do per do X dari F dot G sama dengan F dot do G per do X ditambah do F per do X dot G. Yang ketiga, do per do X dari F cross G sama dengan F cross do G per do X ditambah do F per do X cross G. Yang keempat, do per do X dari AF sama dengan A dot do F per do X ditambah do A per do X dot F. Yang terakhir, do 2 per do Y do X dari F dot G sama dengan F dot do 2G per do Y do X ditambah do F do Y dot do G do X ditambah do F do X dot do G do Y ditambah G dot do 2F per
do Y, do X. Selanjutnya adalah aturan rantai. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fxt, maka turunan pertama Y terhadap T dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx dot dx per dt. Untuk suatu fungsi dalam bentuk X sama dengan fx, Y dan X maupun Y merupakan fungsi dari T, maka turunan Z terhadap T dapat dinyatakan sebagai dz per dt sama dengan do Z per do X dot dx per dt ditambah do Z per do Y dot dy per dt. Contoh soal, terdapat fungsi vektor f yang dinyatakan dalam f sama dengan e pangkat x sin y. Maka carilah do f per do x sama dengan e pangkat x sin y, lalu do f per do y sama dengan e pangkat x cos y, lalu do 2f per do x kuadrat sama dengan e pangkat x sin y, dan yang terakhir do 2f per do y kuadrat sama dengan minus e pangkat x sin y. Contoh kedua yaitu jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, maka tentukan nilai dz per dt. dz per dt sama dengan do z do x dot dx dt plus do z do y dot dy dt. Kemudian dihasilkan do z per do x sama dengan 3x kuadrat y, lalu do z per do y sama dengan x pangkat 3, lalu dx per dt sama dengan 2, kemudian dy per dt sama dengan 2t. Kemudian do z per do x dot dx per dt dihasilkan 6x kuadrat y. Sedangkan do z per do y dot dy per dt dihasilkan 2t x pangkat 3. Sehingga dz per dt dapat dituliskan sebagai 6x kuadrat y ditambah 2t x pangkat 3. Lalu x disubstitusi menjadi 6 kali 2t kuadrat dikali t kuadrat plus 2t dikali 2t pangkat 3, sehingga dihasilkan 40t pangkat 4. Selanjutnya ada gradien, divergensi, dan curl. Sebelum mengenal ketiga materi tersebut, kita harus belajar tentang operator del. Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan simbol nabla. Operator del ini didefinisikan sebagai berikut. Nabla sama dengan do per do xi ditambah do per do yc ditambah do per do zk. Selanjutnya ada gradien. Jika terdapat f yang merupakan fungsi dengan dua peubah, maka gradien f di titik a, x, y adalah do f per do x a i ditambah do f per do y a j. Jika terdapat g yang merupakan fungsi tiga peubah, maka nilai gradien g di titik a, x, y, z adalah do f per do x ai ditambah do f per do y aj ditambah do f per do z ak. Selanjutnya ada persamaan bidang singgung. Misalkan terdapat suatu persamaan z sama dengan f x, y, maka gradien fungsi z di titik px5, y5 sama dengan z5 adalah nabla f x5, y5 sama dengan do f per do x, x5, y5i ditambah do f per do y, x5, y5j.
Persamaan bidang singgung bisa ditulis dengan T di titik Px 5,Y5 sama dengan Z5 adalah Z min Z5 sama dengan nabla F dot X min X5I ditambah Y min Y5C. Sehingga gradien tersebut dapat dituliskan Z5 plus do F do X X5, Y5 X dikali X min X5 ditambah do per do Y X5, Y5 dikali Y min Y5. Selanjutnya, gradien sebagai penanda vektor normal. Suatu persamaan permukaan F dinyatakan sebagai Fx, Y, Z sama dengan C. Suatu kurva sepanjang permukaan F dapat dinyatakan sebagai RT, di mana RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Dan RT terdefinisikan sepanjang permukaan. Karena df per dt sama dengan dof dot drt per dt sama dengan 0, maka nabla f tegak lurus dengan dr per dt, sehingga gradien f atau nabla f merupakan vektor normal terhadap bidang f, x, y, z sama dengan c. Jadi di sini terbentuk sudut sebesar 90 derajat. Selanjutnya ada turunan berarah. Jika terdapat fungsi f yang diferensiabel di x, y, z, maka fungsi f memiliki turunan berarah di x, y, z pada arah vektor satuan u sama dengan u1i ditambah u2j ditambah u3k. Maka didapatkan du f sama dengan nabla f dot u. Contoh, jika F sama dengan 2xz kuadrat dikurangi x kuadrat y, maka tentukan nabla F pada titik 2,1,1. Nabla F sama dengan do F per do xi ditambah do F per do yj ditambah do F per do zk didapatkan do 2xz pangkat 2 minus x kuadrat y per do xi ditambah do 2xz kuadrat min x kuadrat y per do y j ditambah do 2xz kuadrat min x kuadrat y do z k. Sehingga dihasilkan 2z kuadrat minus 2xyi minus x kuadrat c minus 4xy k. Lalu dari situ dimasukkan titik 2,1,1, maka didapatkan hasil min 2i min 4j plus 8k. Contoh soal kedua. Jika f sama dengan xy kuadrat z, maka tentukanlah turunan berarah dari f pada titik 2,1,2 dalam vektor u sama dengan 2i plus j plus 2k. Maka penyelesaiannya adalah unit vektor U sama dengan 2i plus j plus 2k dibagi akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat, sehingga didapatkan 2 per 3i plus 1/3j plus 2 per 3k. Kemudian nabla f dot u dapat dituliskan do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk dikali 2 per 3i ditambah 1/3j ditambah 2 per 3k. Maka sama dengan y kuadrat zi plus 2xyzj ditambah x y kuadrat k dikali 2 per 3i ditambah 1/3j ditambah 2 per 3k. Maka didapatkan 2 per 3y kuadrat z plus 2 per 3xyz ditambah 2 per 3 xy kuadrat. Untuk nabla dot u di titik 212 didapatkan 6,67. Pengertian divergensi vektor. Jika terdapat vektor f
vektor V X, Y, Z sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K diturunkan terhadap titik X, Y, dan Z, maka divergensi dari V dapat ditulis nabla dot V sama dengan do per do XI plus do per do YJ plus do per do ZK dikali V1I plus V2J plus V3K didapatkan disederhanakan menjadi nabla dot V sama dengan do V1 per dx plus do V2 per dy plus do V3 per dz. Sifat-sifat divergensi. Terdapat vektor-vektor f x, y, z dan g x, y, z yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, z. Sedangkan h, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Serta AB adalah konstanta, maka didapatkan nabla dot AF plus BG sama dengan A nabla dot F ditambah B nabla dot G. Kedua, nabla dot HF sama dengan H nabla dot F ditambah nabla H kali F. Yang ketiga, nabla dot F cross G sama dengan nabla cross F dot G min F dot nabla cross G. Yang keempat, nabla cross F sama dengan 0. Contoh, jika F sama dengan 3xyz kuadrat I plus 2xy pangkat 3j plus x kuadrat yzk dengan V sama dengan 3x kuadrat min yx, tentukan nabla dot F dan nabla dot F di titik 1,1,1. Yang pertama, nabla dot F dihasilkan 3yz kuadrat plus 6xy kuadrat min x kuadrat y, kemudian di titik 1,1,1 ditemukan sebesar 7. Sedangkan yang B ditemukan F dot nabla V sama dengan 18x kuadrat YZ kuadrat min 2XY pangkat 3 plus X kuadrat Y kuadrat Z. Sehingga jika pada titik 1,1 didapatkan hasil 19. Pengertian curl. Jika terdapat vektor V X, Y, Z sama dengan V1I ditambah V2C ditambah V3K diturunkan terhadap setiap titik X, Y, Z, maka curl dari V dapat ditulis nabla cross V sama dengan do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dikali V1I ditambah V2J ditambah V3K. Sehingga dapat digunakan menggunakan aturan seperti ini. Sehingga nabla cross V sama dengan do V3 per do Y min do V2 per do ZI ditambah do V1 per do Z dikurangi do V3 per do X J ditambah do V2 per do X dikurangi do V1 per do YK. Sifat-sifat curl. Terdapat vektor-vektor F, X,
Y, Z, dan G, X, Y, Z yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Kemudian H merupakan X, Y, Z merupakan fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta AB adalah konstanta, maka nabla cross F plus G sama dengan nabla cross F plus nabla cross G. Yang kedua, nabla cross AF sama dengan A nabla cross F. Yang ketiga, nabla cross HF sama dengan nabla H cross F ditambah H nabla cross F. Yang keempat, nabla cross F sama dengan nabla dot F min nabla kuadrat F. Yang kelima, nabla cross nabla H sama dengan 0. Yang keenam, nabla cross F cross G sama dengan G dot nabla F min G nabla dot F min F dot nabla G plus F nabla dot G. Contoh soal. Jika diketahui medan vektor V dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan X kuadrat I plus Y kuadrat C plus Z kuadrat K, maka tentukan nabla cross F. Nabla cross F sama dapat dituliskan sebagai berikut, dan kemudian dihasilkan 0, karena do Z kuadrat per do Y ini menghasilkan 0, do Y kuadrat per do Z ini menghasilkan 0, begitu pula dengan do X kuadrat per do Z sama dengan 0, do Z kuadrat per do X sama dengan 0, do Y kuadrat per do X sama dengan 0, dan do X kuadrat per do Y sama dengan 0. Yang kedua, jika F sama dengan 2XY kuadrat I ditambah XY ZC ditambah YZ kuadrat K, maka carilah nabla cross F dan nabla cross dalam kurung nabla cross F di titik P 0,1,2. Nabla cross F didapatkan Z kuadrat min XY dikurangi 0J ditambah XY min 4X. Nabla cross F didapatkan Z kuadrat min XY di minus 0J ditambah YZ min 4XYK. Nabla cross F di titik 0,1,2 didapatkan sebesar 4I min 2K. Kemudian untuk nabla cross dalam kurung F sama dengan Z min 4XI ditambah min 4Y min 2ZC ditambah XK. Nabla cross dalam kurung nabla cross F dalam di titik 0, 1, dan 2 didapatkan sebesar 2I plus 8K. Analisis pada aliran fluida. Misalkan terdapat suatu volume kontrol dari aliran fluida yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jika fluida mengalir ke arah sumbu X, Y, dan Z, maka vektor kecepatan aliran V dapat dinyatakan sebagai V sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Flux aliran fluida U yang keluar didefinisikan sebagai U sama dengan rho V sama dengan rho Vxi ditambah rho Vyj ditambah rho Vzk dalam satuan Kg M kuadrat S. Misalkan analisis dilakukan pada aliran sepanjang sumbu Y. Massa fluida dituliskan dengan M5 yang menembus permukaan delta X, delta Z, dan mengalir sepanjang sumbu Y, maka didapatkan MY sama dengan rho Vy dot delta X, delta Z, delta T. Massa fluida yang keluar dari permukaan delta
X delta Z adalah MY plus delta Y, di mana MY plus delta Y sama dengan rho VY plus delta Y dot delta X kali delta Z kali delta T. Besar perubahan massa sepanjang sumbu Y adalah delta MY, di mana delta MY sama dengan MY plus delta Y min MY sama dengan rho VY plus delta Y min VY delta X delta Z delta T sama dengan rho delta VY delta X delta Z delta T. Volume kontrol adalah V, di mana delta V sama dengan delta X, delta Y, delta Z, sehingga delta X, delta Z sama dengan delta V per dy, dan diperoleh delta MY sama dengan rho FY delta F per Y dt sama dengan rho delta V delta VY per dy delta T. Perubahan massa atau massa yang keluar pula dinyatakan dengan minus do rho per do T delta V delta T. Jika aliran terjadi dalam arah menuju ketiga sumbu koordinat, maka delta MY sama dengan delta MX plus delta MZ sama dengan minus do rho per do T delta F delta T, atau dapat ditulis rho delta Fx per delta X plus rho delta Fy per delta X plus rho delta Vz per delta X sama dengan minus do rho per do T, sehingga div rho F sama dengan minus do rho per do T dapat ditulis juga dengan div rho V plus do rho per do T sama dengan 0. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.